Reporter RajaWaliTimesTV.com melaporkan dari Kabupaten Tangerang seputar Poros Buruh deklarasi dukung Andra Dimyati Pilgub Banten. Kehadiran Dimyati di Kabupaten Tangerang disambut ratusan pengurus Poros Buruh Tangerang. Acara deklarasi untuk memberikan dukungan kepada pasangan Andra Dimyati di Pilgub Banten. Hari ini deklarasi tersebut berlangsung di Rumah Makan Sunda, Telaga Bestari Balaraja Tangerang 22/9/2024. Par kaum buruh Kabupaten Tangerang Poros Buruh siap memenangkan Andra Dimyati dengan tekad kuat dan siap menjadi garda terdepan untuk mensosialisasikan program kerja yang dimiliki Andra Soni Dimyati, yaitu salah satunya sekolah gratis. Selain itu, Dimyati akan terus berjuang untuk mensejahterakan buruh dan akan memperhatikannya ke depan. Ia pun menyampaikan jika terpilih nantinya akan membuat pergub yang sesuai dengan kesejahteraan buruh terang Dimyati. Reporter Siti Nurjanah, penulis Peter Siagian, redaksi Peter Siagian. Saya adalah perwakilan kita jadi waktu itu sangat sulit. Maka harapan kita bagi ke depan, bagaimana kan komunikasi ini kita harus cari terus. Kita tahu regulasi sekarang yang ada ini tidak menguntungkan serikat pekerja, sangat tidak menguntungkan. Nah, maksud kita adalah kita tahu regulasi tidak menguntungkan. Harusnya kan dengan regulasi yang tidak menguntungkan kita bisa berpolitik yang baik dengan daerah. Ayo, apa kearifan lokalnya? Apa pemilihan yang bisa kita lakukan? Maka kami sangat berbahagia sekali Pak Dimyati ketika kita melihat tagline dari atau program dari Andra Soni Dimyati, termasuk yang dipasang di mana-mana. Oke, kita kesulitan lagi karena memang regulasinya itu yang sulit. Tapi kan harusnya ada kebijakan yang memang menguntungkan. Maka kami berbahagia ketika banyak sekolah gratis. Itu kan sebetulnya kan salah satu cara sebetulnya yang bisa dilakukan oleh kepala daerah. Itu kan kewenangan kepala daerah. Itu akan membantu. Sudah kenaikan upahnya kecil, sekolah juga mahal dan masuknya juga sulit. Ini akumulasi. Sehingga jangan salahkan teman-teman buruh ini. Kalau demo itu sebetulnya itu tidak demo. Bukan demo untuk jalan, ini kan kata keamanan. Kita ini punya langganan nih kalau demo tadi. Tol Bitung, Balaraja Timur, Balaraja Barat. Itu tempatnya strategis. Kita ini nggak pernah butuh tol sebetulnya. Cuma kita kebetulan lewat depan pintu tol, berhenti, mereka keluarnya sulit. Kita juga kita nggak pernah nggak pernah kita lutut tol itu nggak pernah. Cuma memang lewat di depan pada saat Naskah deklarasi. Pernyataan dukungan memenangkan. Andra Soni dan Dimyati. Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten. Untuk periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Kaum buruh adalah kelas terbesar jumlahnya dan berada di barisan terdepan dalam memajukan Provinsi Banten. Untuk itu penting bagi kaum buruh
demokrasi dan mendukung kepemimpinan Banten yang visioner. Tolong dijelaskan Bang terkait dengan kegiatan ini hari ini. Ini sangat bagus sekali. Jadi poros buruh ini, para buruh ini menjadi pelaku di dalam kontestasi pilkada ini. Kalau para buruh hanya diam, sehingga dia tidak punya investasi untuk mengusulkan, menginginkan harapan-harapannya dengan mudah. Nah, maka dengan hadir di sini, mereka akan ikut bersama-sama sehingga interdependensi antara gubernur nanti dengan para buruh. Jadi sudah dengan sendirinya menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan apa harapannya, program-program Andra Sandi Dimyati itu harus berpihak kepada para buruh. Di antaranya adalah bagaimana buruh UMR-nya meningkat. Sesuai dengan harapan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, berapa sih yang wajar itu? Kalau mereka sejahtera, kan yang diuntungkan juga negara. Kenapa? Karena mereka juga bukan menjadi kaya raya, bukan menjadi konglomerat, tapi mereka pekerja yang aktif, pekerja yang baik. Terus yang kedua, program Andra Dimyati itu diantaranya adalah warga Banten tidak menganggur lagi. Bisa bekerja, bisa menjadi buruh dimanapun yang ada di Banten ini mendapatkan prioritas, mendapatkan afirmasi. Yang ketiga adalah sertifikasi. Kita akan memberikan sertifikasi karena apa? Kenapa harus ada sertifikasi? Karena kalau para buruh ini diambil oleh perusahaan Jepang, diambil oleh perusahaan Korea, itu harus ada sertifikasi. Karena di Jepang dan Korea itu tanpa sertifikasi berarti ilegal. Nah, ini juga kesempatan untuk para buruh mendapatkan sertifikasi sehingga mendapatkan salari atau take home pay besar sesuai dengan sertifikasi itu. Nah, ini yang akan kami programkan. Sertifikasi itu ya gratis, harus pemerintah yang membiayai. Nah, persoalan nanti menjadi tripartit, ada komunikasi antara Apindo, Serikat Pekerja dengan pemerintah. Ya jelas pemerintah harus berpihak kepada Serikat Pekerja. Pemerintah harus berpihak kepada warga. Pemerintah harus berpihak kepada buruh. Buruh itu kan jelas namanya juga buruh. Nah, itu harus kita bantu mereka supaya meningkat. Nah, bagaimana supaya perusahaan juga tidak keberatan? Ya diantaranya mengurangi pajak, mengurangi apa yang kewajiban perusahaan itu kepada pemerintah, subsidi silang berikan sehingga buruh sejahtera, buruh makmur, jangan memperkaya diri. Maka slogan kami adalah tidak korupsi. Supaya apa? Supaya bisa mensejahterakan rakyat masyarakat secara utuh, terutama prioritas kami adalah para buruh. Karena buruh itu adalah pekerja. Orang pekerja yaitu orang yang betul-betul kita terbantu, negara ini, pemerintah ini terbantu. Kenapa? Karena mereka mandiri. Kalau sudah mandiri, bekerja, makmur, ya bahagia dan sejahtera. Oke? Terima kasih. Ya,